Hello, good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian pada pagi hari ini masih bersemangat, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti video pembelajaran jarak jauh ini hingga selesai dengan baik. Students, pada pagi hari ini kita akan belajar atau kalian akan mempelajari cara menulis sebuah procedural text dalam bentuk monolog yang akan kalian baca kepada teman kalian atau keluarga kalian di rumah. So students, this morning we're going to learn how to write a procedural text. Ya, jadi kalian akan menulis sebuah procedural text dan pada awal video kalian akan menyaksikan sebuah contoh procedural text untuk mengingat kembali struktur procedural text dan unsurnya, kemudian action verb pada procedural text yang nantinya kalian akan tulis pada monolog yang sudah disediakan. Oke students, mari kita lihat pada pokok pembahasan. Pada pagi hari ini pokok pembahasannya adalah at the end of the lesson you will be able to apply your knowledge about procedural text jointly with your teacher, friends, or family members. Jadi pada akhir kegiatan belajar dan mengajar, kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan kalian tentang procedural text dengan bantuan guru, teman, atau anggota keluarga kalian. Nah, students, pada pertemuan sebelumnya, pada video-video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang fungsi sosial, ya, kalian telah mempelajari tentang struktur wacana, dan kalian telah mempelajari tentang language features atau ciri kebahasaan dari procedural text. Nah, tentu pengetahuan tersebut pada kesempatan pagi hari ini sangat berguna, yang kemudian sebentar akan membantu kalian untuk menulis sebuah procedural text dalam bentuk monolog. Nah, students, mari kita lihat pada bagian materi contoh procedural text yang akan kita pelajari. Nah, pada tampilan ini kalian bisa melihat sebuah contoh procedural text dengan judul How to Make a Jar Sandwich. Ya, seperti biasa di bagian paling atas sebuah procedural text ini disebut dengan goal, kemudian di bawahnya diikuti dengan ingredients, kemudian bagian paling bawah atau yang ketiga disebut dengan stages, atau biasa kita sebut dengan step atau procedure. Nah, ditambahkan lagi pada teks ini ada tool, ya, bisa juga kita menuliskan tool pada procedural text kita jika kita membutuhkan alat, ya, alat yang kita butuhkan. Kita bisa tuliskan seperti contoh pada teks ini. Oke. Nah, mari kita baca terlebih dahulu procedural text ini untuk kita menemukan struktur teks dan action verb yang ada pada teks ini. Kita baca terlebih dahulu how to make a jar sandwich. Ya, cara membuat kue lapis dengan selai, ya. Kue lapis dengan selai, sandwich artinya selai. Ingredients, bahan yang dibutuhkan adalah bread, roti, butter, mentega, jam, selai. Kemudian tool, alat yang dibutuhkan, tool. Ada satu, ya, knife, pisau, butuhkan pisau untuk mengerjakan ini. Kemudian stages, langkah, ada 6 langkah di sini. So in this step there are 6 steps to do. The first step is get 2 slices of bread. Jadi langkah pertama adalah ambil 2 lapis roti atau 2 helai roti, 2 lapis roti, ya. Roti yang berlapis. Kemudian langkah kedua, second one, get some jam, some butter, and a knife. Ambil selai secukupnya, mentega secukupnya, dan sebuah pisau. Kemudian pada langkah ketiga, apa yang dilakukan? Spread the butter onto 1 slice of bread. Nah, olesi salah satu lembar roti, ya, setelah satu lapis roti itu dengan
mentega. Pada langkah keempat dilanjutkan lagi dengan spread the jam onto one slice of bread. Pada lapisan yang lainnya, olesi mentega ya pada lapisan roti yang lainnya, karena rotinya ada 2 lapis. Setelah keduanya dilapisi mentega dan roti, pada langkah kelima, place the other slice of bread on top. Jadi salah satunya diletakkan di bagian atas lapisan roti yang lainnya, sehingga keduanya bisa saling menempel. Kemudian pada langkah terakhir, eat your sandwich. Nah, setelah semuanya selesai dari 1 sampai 5, pada langkah ke-6 kita bisa memakan atau menikmati sandwich yang sudah kita buat tadi. Eat your sandwich, makanlah roti lapis yang sudah kalian buat tadi. Nah, students, seperti biasa tadi kita ulangi strukturnya atau struktur wacananya. Yang di atas disebut dengan goal, ini adalah goalnya, ya, apa yang akan dibuat. Kemudian ingredients-nya ada 3, ya, ada bread, butter, and jam. Tool-nya ada 1, ada knife, ya. Kemudian stages-nya ada 6. Perhatikan kembali pada bagian stages. Semua kata pada atau kalimat pada stages atau steps, ya, semua kalimat diawali dengan sebuah kata kerja atau verb. Nah, mengapa diawali dengan sebuah kata kerja? Karena syarat membuat sebuah procedural text atau syarat membuat sebuah step adalah harus dalam bentuk imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat perintah. Kalimat yang diawali oleh sebuah kata kerja atau action verb. Nah, jadi ada berapa action verb yang bisa kalian lihat di sini? Tentu saja ada 4 action verb, ya. Yang pertama adalah get, ambil artinya dalam hal ini, spread, mengoles dalam hal ini artinya, place, meletakkan, dan eat artinya makan. Nah, itu adalah action verb yang digunakan pada teks ini. Jadi, semua kalimat ini pada bagian step disebut dengan imperative sentence atau kalimat perintah, kalimat yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pembaca. Oke, jadi inilah yang disebut dengan kalimat perintah diawali dengan action verb. Nah, itulah students tentang contoh procedural text, ya, yang akan kalian tulis sebentar, kalian salin kembali menjadi sebuah monolog dalam format yang sudah disediakan. Mari kita lihat apa yang harus kalian kerjakan berikutnya. Nah, student, selanjutnya kalian perlu melengkapi grafik yang sudah tersedia ini. Kembali pada grafik ditulis goal pada contoh teks yang tadi, ya. Goal yang tadi ditulis kembali di sini, how to make jar sandwich. Kemudian terlihat di sini ada ingredients-nya, kemudian ada tool, ada action verb. Yang perlu kalian kerjakan adalah kalian melengkapi masing-masing kotak dengan clue yang sudah disediakan ini. Semuanya kalian lengkapi. Pada bagian ingredients, ya, dari how to make jar sandwich, ingredients-nya atau bahannya yang dibutuhkan apa saja. Ada 3 tadi, yang diawali dengan sebuah clue di sini sudah diawali. Kira-kira yang berawalan huruf B tadi apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, berawalan huruf B apa? Yang berawalan huruf J apa pada bagian ingredients. Tinggal kalian perhatikan kembali pada contoh yang tadi. Kemudian tool yang dibutuhkan, alat yang dibutuhkan apa? Yang berawalan K tadi, kalian tinggal lengkapi. Perhatikan kembali pada contoh yang tadi. Kemudian action verb yang ditemukan pada bagian step tadi ada apa saja, yang berawalan G, kemudian yang berawalan S apa, yang berawalan P apa. Kalian tinggal lengkapi grafik ini dengan baik sehingga sebentar kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan atau menulis procedural text sesuai dengan format yang kalian akan saksikan berikutnya. Oke, mari kita lihat format yang akan kalian kerjakan berikutnya. Nah, student, setelah menyelesaikan grafik yang tadi, kalian perlu melengkapi format teks yang akan kalian tulis seperti ini, ya. Nah, jadi pada teks ini sudah terlihat ada beberapa kalimat yang dituliskan, tinggal kalian melengkapi yang kosong, bagian kosong ini. Dari atas
Kita baca my friend. Nah, bagian kosong ini kalian tuliskan nama salah satu teman kalian. Kemudian lanjutkan menulis I want to tell you about how to make a jar sandwich. Dikatakan saya ingin menceritakan tentang cara membuat kue lapis lazuli. Nah, itu kalian katakan pertama, kalian tulis. Setelah itu lanjutkan lagi menulis first we need. Pada bagian kosong ini kalian tulislah ingredients dan tool yang dibutuhkan dalam membuat jar sandwich pada contoh yang tadi. Ada 3 bahan dan ada 1 tool yang dibutuhkan, kalian tulis di sini. Nah, setelah itu lanjutkan kembali menulis then I will tell you the stages. Pada bagian ini kalian tulislah langkah-langkah yang sudah kalian saksikan tadi pada contoh ya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, selanjutnya langkahnya apa, dan langkah kelima apa, dan langkah keenam tuliskan di sini. Jadi semua langkah kalian tuliskan di sini dengan menggunakan time connective. Jadi kita gunakan time connective tadi. Kalau pada contoh tidak digunakan, sekarang kalian mulai belajar menggunakan time connective. First, second, then, next, after that, dan finally. Karena time connective juga adalah salah satu unsur kebahasaan yang digunakan dalam procedural text selain action verb dan imperative sentence. Nah, itulah yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Ya, kerjakanlah dengan baik, tulislah dengan rapi pada buku kalian. Ingat untuk mengumpulkan pada jadwal piket kalian masing-masing. Kalian bisa kerjakan bersama teman terdekat kalian atau bisa meminta bantuan anggota keluarga kalian di rumah. Okay, students, that's all for today. Thank you very much and good morning.